Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Cukup lama kita tidak berpetualang atau jalan-jalan, dan kali ini kita berada di salah satu teman kita yang dimana areanya masih di Kabupaten Pati yang sebelah selatan. Kali ini kita ingin bertanya-tanya tentang seputar bulu perindu yang dimana konon ceritanya dapat menjadi sarana untuk pengasihan atau pemikat. Dan petualangan kali ini kita akan menyusuri di kawasan pegunungan atau tepatnya di hutan alas larangan yang bagian Kabupaten Pati yang sebelah selatan menjorok ke timur. Dan kali ini di perjalanan kita akan lebih ekstra hati-hati karena kita menuju di alas atau di hutannya, yang dimana kita akan mencari keberadaan bulu perindu sebagaimana terdapat, kalau tidak salah itu burung elang ketika waktu, kalau bahasa Jawanya itu turun atau bersarang, dimana tepatnya bulu perindu kalau tidak salah itu di area pegunungan yang bagian atas, tepatnya di ketinggian yang cukup tinggi, dan kita bisa mendapatkan atau mencarinya. Dalam perjalanan ini kita ditemani oleh teman kita seperti biasanya dan menyusuri sekaligus menikmati pemandangan alam di sekitar yang sungguh bagus karena cuaca kali ini benar-benar cerah, dan nantinya kita akan perlihatkan di sini. Nah, untuk saat ini kita sudah berada di atas ketinggian yang cukup lumayan, dan kali ini kita bersama dengan tim akan mencari di mana letak bulu perindu yang sebagaimana sudah diceritakan oleh orang-orang, dan teman kita ini sudah tahu atau sedikit banyak sudah paham tentang bagaimana tanaman yang ada bulu perindunya, yang dimana akan kita mencari dan kita akan menyisir di area alas atau pegunungan yang di bagian atas ini. Dari berbagai informasi yang kita dapatkan atau kita rangkum, bahwa bulu perindu ini versinya ada banyak, yakni yang dimana terdapat di bagian pohon bambu juga ada. Terus ada juga versi yang dimana di sarang burung elang, dan juga ada tepatnya di tanaman yang terdapat bulunya atau bulu elangnya. Dan di sini di area sekitar alas atau pegunungan di kawasan sekitar Kecamatan Tambak Romo kalau tidak salah, di sini kita mencari jejak sarang ataupun letaknya bulu perindu yang dimana sangat sulit untuk kita prediksikan atau kita cari. Jadi harus teman-teman dan tim kita juga harus bersabar dalam mencari sesuatu, yakni letak posisinya bulu perindu. Jadi waktu penyisiran, jadi kita juga harus hati-hati, dan beruntungnya kita di hari ini tepatnya cuacanya yang cerah di sore hari. Jadi selain memburu waktu dan juga nanti petang akan menjemput ataupun sebentar lagi mulai petang, jadi kita lebih ekstra, lebih cepat untuk mencarinya. Kita akan coba turun atau lebih ke dalam lagi di kawasan hutan ini, yang dimana nantinya teman kita bisa melihat di mana tanaman yang ada bulu perindunya, dan juga di kawasan yang lebat tentunya. Jadi di sini selain kita melihat situasi pemandangan dari atas, dan kita coba untuk turun. Dan di sini uniknya ada beberapa tanaman, dan salah satunya ada pohon cabai atau tanaman cabai di sekitaran sini, dan juga ada pohon jagung. Yang dimana letaknya ini kalau kita menyusur ke bawah, jadi
untuk persiapannya kita harus hati-hati, takutnya nanti kalau semisal jalannya yang kurang bagus ataupun ada sesuatu hewan atau apa. Jadi segala mungkin kalau kita berpetualang di alas atau di hutan, alangkah baiknya kita semua dipersiapkan dalam hal segi safety atau keamanannya. Hampir sekitaran 30 menitan kita berada di dalam alas atau hutan, dan beruntung sekali teman kita memberitahu bahwa di depan kita ini lebih menjorok ke dalam terdapat tanaman yang dimana terdapat bulu perindunya, dan kita akan cek satu persatu bagian di dalamnya. Jadi warnanya itu hitam kecoklatan. Nanti teman-teman dan sobat petualang akan kita tunjukkan, dan ini bulunya itu kaku ya teman-teman. Beruntungnya kalau kita mendapatkan sepasang. Jadi dari informasi lagi yang kita dapatkan, kalau semisal sepasang itu kita beruntung sekali, dan kita akan cek satu persatu, nanti akan kita perlihatkan kepada teman-teman. Bentuk tanamannya yang ada bulu perindunya itu seperti rumput. Jadi di depan kita ini itu kadang tidak bisa dilihat kalau semisal tidak langsung langsung ke depan. Jadi mungkin tertutup dengan tanaman atau pohon-pohon yang lain. Jadi kita harus lebih jeli untuk melihatnya. Dan kalau teman-teman semisal beruntung bisa mendapatkan sepasang. Kalau semisal usianya ataupun bulu perindunya itu lebih panjang sedikit, ataupun dua atau semisal sepasang, itu lebih bagus. Jadi teman-teman dan sobat petualang, kalau semisal lebih tahu atau lebih detail dalam babakan ini, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar dengan kita. Kita akan tunjukkan dan kita akan membawa pulang di mana bulu perindu ini itu bisa kita tes di dalam air, kita basahi, lalu nanti dengan sendirinya akan melilit satu dengan yang lainnya. Berhubung hari sudah mulai petang dan mendekati maghrib, jadi kita akan melanjutkan perjalanan pulang karena kita posisinya berada di tengah alas atau di gunung. Karena matahari sebentar lagi sudah mulai tenggelam, jadi kita bergegas pulang ke rumah. Sekiranya nanti sampai rumah kemungkinan adalah malam hari atau sekitar mungkin jam 7-an atau setengah 8, dan sekaligus kita ingin menikmati suasana alam di sore hari, jadi teman-teman bisa melihatnya. Jika teman-teman pengen kesini, pengen melihat sesuatu atau ada yang lain atau acara, bisa berkunjung di alas atau pegunungan di Kecamatan Tambak Romo yang bagian timur. Dan pastinya di sini, tepatnya di pegunungan, entah dimanapun atau di hutan ataupun di alas dalam bahasa Jawanya, pasti menyimpan sesuatu hal-hal yang menarik yang kita belum tahu. Dan tentunya kalau semisal ada informasi dari tim kita atau teman-teman kita, nantinya kedepannya akan kita ulas ataupun kita beritahu kepada teman-teman dan sobat petualang. Dan nanti setelah sampai rumah, kita akan mengetes bulu perindu ini di dalam air. Jadi untuk bulu perindu yang tua, itu dari informasi yang kita dapatkan dan tim kita, itu nantinya akan bergerak dengan sendirinya. Dan ini sesuatu yang menarik bagi kita. Nanti pas waktu tiba di rumah akan kita tunjukkan. Dan sekaligus inilah suasana di sore hari di Kecamatan Tambak Romo, yang dimana suasananya benar-benar memukau. Kita bisa melihat alam ataupun hutan di sepanjang area sini. Baiklah teman-teman, dan kita sudah sampai di rumah sekitaran kurang lebih pukul 8 malam. Dan kali ini kita akan mengetes bulu perindu yang sudah kita dapatkan tadi di alas larangan atau tepatnya di hutan larangan.
Kita mengambil beberapa sekitar 4 atau 6, kalau tidak salah ini adalah 6. Yang satunya tadi hilang di jalan, dan kita akan mengetes di dalam air. Jadi kita rendam terlebih dahulu sekitaran beberapa detik, mungkin 15 detik atau 10 detik, dan setelahnya nanti akan kita pegang dan teman-teman bisa melihatnya dengan sendiri. Jadi ini tidak ada editan apapun atau semacam atraksi apapun. Jadi ini secara alami nanti teman-teman bisa melihatnya. Dan ini sudah kita mulai ambil, jadi teman kita ambil, nanti akan melilit dengan sendirinya. Jadi bagi teman-teman dan sobat petualang, jika lebih tahu atau mungkin ada bulu perindu yang lain, bisa berbagi dengan kita dan mungkin bisa sharing di kolom komentar. Jadi ini adalah dari alam dan kita tunjukkan kepada teman-teman. Jadi mungkin yang belum tahu, dan kita pun juga baru tahu ini dari tim kita, dan kita mendapatkan informasi. Dan inilah bulu perindu yang dari tanaman, yang asal muasalnya dari sarang burung elang. Teman-teman bisa melihatnya dari mulai ini sudah terlihat bergerak dengan sendirinya karena ini situasinya malam. Jadi teman kita yang memegang itu tidak dipelintir ya, ini asli. Jadi itu bergerak. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Nanti akan melilit dengan sendirinya. Nah, 2 bulu perindu itu sudah bergerak dengan sendirinya. Jadi waktu setelah direndam dan kita angkat, itu akan bergerak, memutar atau melilit satu sama lain. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Jadi ini juga pengalaman berharga bagi kita karena kita juga tidak tahu, dan ini dari alam. Nah, bulunya seperti itu. Jadi sangat unik ya, sangat menarik di sini bagi kita semua. Lalu ke atas, coba lihat dari ujungnya yang panjang itu ke atas dengan sendirinya. Bagi teman-teman yang semisal mendapatkan atau ada bulu perindu yang dari bambu, mungkin bisa berbagi dengan kita apakah bentuk dan warnanya sama coklat kehitaman ataukah beda. Jadi ini kita ambil yang tua, bulu perindu yang tua. Jadi kalau yang muda itu sekitaran pendek, jadi nggak panjang seperti ini. Dan mungkin cukup sekian dari kita. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami.